Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru tentang aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video ini berisi tentang kegiatan aku udah di sore hari sebetulnya ya. Jadi aku rencananya itu mau bersih-bersihin dapur. Tapi sebelumnya aku mau masak nasi liwet dulu nih teman-teman. Udah lama banget gak masak nasi liwet, jadi di sore ini kepengen. Masaknya agak banyak kan, tadi aku pakai 4 canting. Biar besok juga masih ada lebihan ya untuk bawa bekal nih teman-teman. Tadi aku udah cuci bersih berasnya, lalu sekarang ini aku mau goreng teri dulu ya. Jadi nasi liwetnya itu mau aku campurkan dengan ikan teri. Ini sudah agak kecoklatan, jadi aku langsung angkat aja dan setelah itu akan aku sisihkan dulu. Aku langsung lanjut dengan bumbu nasi liwetnya. Jadi di sini aku tumis bawang putih dulu. Lalu setelah itu aku masukkan bawang merah. Nah, kalau untuk bawang putihnya dicincang halus, bawang merahnya dicincang kasar. Setelahnya itu kita akan tumis sampai wangi dan kita akan masukkan cabai ya. Di sini aku pakainya cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Kita tumis lagi teman-teman sampai dia harum dan juga wangi. Lalu setelah itu kita akan masukkan bumbu lainnya seperti ada serai, laos, daun salam dan juga daun jeruk. Untuk resepnya, teman-teman bisa lihat di dalam video ini ya, aku kasih untuk resepnya dari awal pembuatan sampai nanti nasi liwetnya ini jadi. Lalu setelah itu teman-teman, kita akan masukkan teri yang sudah kita goreng tadi dan nanti akan kita bumbui juga ya. Langkah selanjutnya kita akan masukkan bumbu yang tadi sudah kita tumis beserta teri itu ke dalam beras yang sudah dicuci bersih. Lalu kita masukkan air. Di sini aku menggunakan air panas ya, teman-teman. Takarannya ini sama seperti kita memasak nasi biasa, cuma dilebihin sedikit karena kalau lebih lembek itu malah lebih bagus. Lalu kemudian kita akan bumbui. Di sini aku membumbui dengan garam dan juga kaldu jamur. Kalau nanti ketika sudah matang, dia kurang rasanya, kita bisa tambahkan lagi kaldu jamur ya. Kita aduk rata sebentar, lalu setelah itu kita akan masak seperti kita memasak nasi pada umumnya ya. Nah, teman-teman, untuk berasnya di sini aku menggunakan beras dari Berasku SSP Official. Beras yang aku pakai di sini adalah beras cap ikan Koki Hoki. Berasnya premium, dia pulen banget, tidak berkutu, tidak berbatu, harganya terjangkau dan juga rasanya enak ya, teman-teman. Beras ini tidak menggunakan bahan pengawet, ini bebas pestisida dan juga tidak menggunakan bahan pemutih buatan. Nah, ini nasi liwetnya udah jadi ya, kita akan aduk sebentar lalu setelahnya kita diamkan dulu ya beberapa menit. Nah, ini bisa terlihat teman-teman di sini ya, kalau berasnya itu betul-betul pulen banget. Jadi, beras cap ikan Koki Hoki ini adalah beras ekonomis dengan cita rasa restoran. Nah, ini udah jadi, aku campurkan di sini ada ikan asin jambal, tempe, serta juga sambal. Ini rasanya tuh yummy banget, teman-teman. Lalu seperti biasa, kalau selesai masak-masak, pasti deh tuh ya numpuk parah deh cuciannya di dapur. Dan ini aku mau beres-beresin dapur dulu teman-teman. Jadi aku mulai dengan mencuci piring terlebih dahulu ya.
Nah, siapa nih teman-teman yang suka bersih-bersihin dapur juga di malam hari? Aku termasuk orang yang suka beresin dapur itu malam-malam ya. Jadi kalau misalkan selesai masak ataupun juga selesai makan malam, itu biasanya aku pasti selalu mencuci piring juga dan merapikan dapurnya. Walaupun memang bukan selalu dibersihin banget-banget sih kalau buat dapur, tapi yang namanya cuci piring itu pasti selalu aku lakukan. Jadi biar besok paginya ketika bangun, itu dapurnya nggak yang terlalu parah dan berantakan banget ya teman-teman. Walau pastinya nanti akan berantakan lagi ya pagi-pagi. Biasanya tuh kalau masak bikin bekal itu pasti dapurnya akan berantakan lagi. Tapi setidaknya ketika bangun di pagi hari, masuk dapur lagi, itu dapurnya udah agak mendingan lah ya, udah lebih bersih. Ketimbang ketika bangun kita ngeliatnya langsung berantakan. Aduh, kalau aku biasanya udah langsung males biasanya buat masak. Jadi karena itu aku mengusahakan untuk dirapihin deh tuh malam-malam. Ini udah selesai dicuci nih teman-teman. Dan sekarang aku mau lanjut bersihkan juga meja dapurnya ya. Jadi meja dapurnya ini juga masih berantakan ya. Apalagi kompornya kotor banget deh ya. Karena udah terlalu sering dipakai buat masak. Lalu aku pertama-tama mulai bersihkan dulu meja dapurnya nih teman-teman. Dan setelah itu nanti aku juga akan lanjut membersihkan kompornya ya. Walau aku tidak selalu membersihkan meja dapur setiap hari, tapi biasanya dalam 1 minggu itu pasti aku coba bersihkan sekali atau 2 kali ya teman-teman sekarang. Jujur semenjak anak sekolah kayaknya memang jatuhnya tuh jadi pekerjaan rasanya banyak banget ya yang cukup terbengkalai. Kalau dulu aku sering banget bersih-bersihin dapur atau bersih-bersihin rumah dengan metode deep cleaning, lama-lama itu semua kayaknya nggak bisa dirutin untuk dilakukan teman-teman, karena memang waktunya cukup banyak terbuang. Ditambah lagi anak sudah harus mulai dikasih les gitu ya, karena waktunya juga lebih fokus ke sana sih kalau menurut aku. Dan jadinya sekarang aku coba menyempatkan ya seminggu 2 kali lah ya teman-teman untuk melakukan bersih-bersih dapur gitu ya, termasuk juga dengan kompornya. Sedikit tips dari aku nih teman-teman, kalau untuk membersihkan kompor itu jangan pakai air biasa ya. Terus juga misalkan kita pakai pembersih kaca seperti yang aku pakai ini, itu jangan yang terlalu banyak-banyak banget. Dan ketika kita membersihkan kompor, itu memang dalam kondisinya kompornya jangan panas ya, tapi dia memang sudah agak dingin. Dan jangan bersihkan kompornya itu ketika kita mau pakai lagi, tapi memang sudah dalam kondisi yang akan kita diamkan beberapa jam. Misalkan kita bersihkan di malam hari atau kalaupun siang ketika kita memang sudah tidak akan memakai kompornya lagi dalam waktu beberapa jam ke depan. Karena aku punya pengalaman yang tidak mengenakan, jadi kacanya itu meledak ketika aku masak. Pada saat sebelumnya itu aku sempat bersihkan dan itu aku pakai cairan yang cukup banyak karena pengennya tuh yang keset gitu ya, bersih. Tapi ternyata nggak bisa teman-teman, itu nggak baik juga. Walau aku juga tidak tahu ya apakah memang itu pemicunya, tetapi memang kondisinya ya gitu, aku bersihkan dulu sebelumnya. Jadi oleh karena itu sekarang aku nggak terlalu sering banget membersihkan dengan cairan pembersih ya, tapi biasanya itu aku bersihinnya pakai baking soda. Tapi dikarenakan ini aku udah lelah banget, makanya aku cuma bersihkan aja pakai cairan pembersih kaca. Dan ini udah selesai teman-teman. Dan untuk tatakan kompornya juga aku cuci ya, biar bersih dan juga nggak penuh noda. Ini kondisi dapurnya setelah aku bersih-bersih nih teman-teman. Rasanya cukup plong melihat dapur yang tadinya super duper berantakan, sekarang sudah lumayan tertata. Kompornya juga udah cling-cling, udah bersih banget sekarang. Dan besok udah siap kita gunakan kembali.
Kalau lihat kondisi dapur yang bersih kayak gini, aduh rasanya hati jadi plong ya teman-teman. Rasanya happy aja gitu ngelihat kondisi dapur yang bersih ataupun juga kondisi rumah yang bersih. Nah, jadi kegiatan aku untuk bersih-bersih dapurnya udah beres teman-teman. Tinggal lanjut deh dengan kegiatan besok lagi pagi-pagi di dalam dapur ini. Di keesokan harinya, ini aku siap-siap bawa bekal ya teman-teman. Jadi memang hari ini itu ada rencana kita mau ikut lomba. Nah, aku siapkan bekal untuk aku. Karena sambalnya udah nggak ada, jadi kali ini aku nggak pakai sambal. Tapi nggak apa-apalah ya. Untuk bekalnya sendiri, lauknya itu aku isi dengan ada telur dadar, kacang edamame, lalu ada tumisan buncis yang aku campurkan dengan telur, ada tempe goreng dan juga ada ikan asin jambal. Walaupun memang tidak ada sambalnya lagi, tapi nggak apa-apa karena nasi liwetnya sendiri juga sudah cukup pedas. Dan ini bekalnya sudah selesai, siap dibawa ke tempat lomba. Dan ini kami sudah ada di tempat lomba, teman-teman. Dan lombanya itu ada di daerah Depok juga ya. Ini di salah satu mall yang ada di Depok, yaitu Pesona Square. Dan anak aku lagi fokus nih mewarnainya, teman-teman. Lihatlah gayanya pun ya sampai kayak gininya nih, teman-teman. Lomba mewarnai kali ini itu untuk anak khusus TK dan lembarannya cukup besar ya, jadi pakai lembar A3 teman-teman, tapi memang tidak ditentukan sih untuk jenis krayon yang dipakainya. Dan ini sudah selesai, sudah pengumuman lomba dan puji Tuhan di sini anak aku mendapatkan juara kedua. Bersyukur banget teman-teman, walaupun anak aku baru banget ya belajar untuk gradasi nih mewarnai dan baru ikut lomba 4 kali. Tapi puji Tuhan di setiap lomba dia selalu menang. Walaupun memang tidak pernah juara 1 sih, karena memang dia benar-benar baru banget belajar gradasi ya teman-teman. Dan itu pun juga belum sampai 1 bulan. Dia ikut les juga, itu les menggambar dan juga itu baru sekali ngikut. Dan selesai dari lomba, kami pindah ke mall berikutnya yaitu Margo City Depok nih teman-teman. Karena memang tadi itu sebetulnya papanya nyari roti Mako, tapi di sana nggak ada dan akhirnya kami melipir dulu ke Margo City. Dan tujuannya cuma satu teman-teman sebetulnya, memang benar-benar hanya pergi untuk membeli Mako aja. Dan sekarang kami sedang menuju ke arah tokonya. Ini kondisinya tidak terlalu ramai banget ya teman-teman, agak sepi sih. Dan memang kalau melihat varian-varian cake itu memang selalu menyenangkan ya. Apalagi kalau dihiasin kayak gini tuh, aduh tampilannya cantik banget menurut aku. Aku suka sih teman-teman. Kalau pergi ke toko-toko roti atau toko kue, itu pasti aku suka deh melihat dekorasinya. Dan juga hampers-hampers sudah tersedia banyak ya teman-teman di Mako. Aku kurang tahu sih yang di Ceko sebelahnya ya, karena memang nggak terlalu memperhatikan. Selesai dari situ, kami langsung OTW mau pulang nih teman-teman. Dan sebelumnya sih sempat mampir dulu nih teman-teman ke toko sepatu, tapi nggak jadi beli sih. Cuma window shopping aja. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching and see you in my next video. God bless you all. Bye-bye.